dapat kita lihat di sini hasil pengujian dari uji reliabilitas diperoleh koefisiensi reliabilitas sebesar 0,698. Dengan demikian, angka ini lebih besar dari 0,06 dan dinyatakan reliable. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi, dan di kesempatan ini kita akan membahas materi tentang uji reliabilitas instrumen penelitian. Reliabilitas merupakan konsistensi suatu instrumen pengumpulan data jika pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner tersebut secara berulang. Uji reliabilitas dilakukan setelah instrumen dinyatakan valid, yaitu melalui uji validitas. Uji validitas berbeda dengan uji reliabilitas. Jika uji validitas yang dilihat adalah ketepatan atau kecermatan instrumen penelitian dalam melakukan pengukuran data, sedangkan reliabilitas yang dilihat adalah tingkat konsistensi dari instrumen pengumpulan data jika pengumpulan data dilakukan secara berulang dengan menggunakan instrumen tersebut. Apakah hasilnya jauh berbeda atau relatif sama? Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha-Konrad, di mana di sini rumusnya adalah RTT. Ini merupakan koefisiensi reliabilitas sama dengan M dibagi M dikurang 1 dikali dengan 1 dikurang S kuadrat X dibagi S kuadrat T. Di mana di sini untuk RTT itu merupakan koefisiensi dari reliabilitas, M merupakan jumlah butir pernyataan atau item yang valid. Kemudian untuk S kuadrat X itu merupakan jumlah varian skor butir yang valid. Dan untuk S kuadrat T merupakan varian skor total butir yang valid. Artinya di sini kita harus menghitung juga berapa besarnya varian dari masing-masing skor dan skor total. Di mana rumus untuk menghitung varian adalah varian atau dilambangkan S kuadrat sama dengan N sigma XT kuadrat dikurang sigma XT dikuadratkan dibagi N dikali N dikurang 1. Sekarang kita lihat contoh dalam menghitung uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha-Konrad. Di mana di sini ada data yang sebelumnya sudah kita lakukan uji validitas, dan untuk dari 4 pernyataan ini, pernyataan atau item yang keempat dinyatakan tidak valid. Maka ini tidak kita perhitungkan dalam uji reliabilitas. Yang akan kita uji reliabilitas hanya pernyataan atau skor pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum kita melakukan uji reliabilitas, terlebih dahulu kita harus menghitung berapa varian dari masing-masing skor atau pernyataan ini. Di mana rumusnya di sini adalah S kuadrat atau varian sama dengan N dikali sigma XT kuadrat dikurang sigma XT dikuadratkan dibagi N dikali N dikurang 1. Artinya kita harus menghitung berapa XT kuadrat dan berapa nanti XT dikuadratkan. Untuk total skor yang valid atau Y, ini yang akan kita perhitungkan adalah jumlah dari item atau skor yang valid, yaitu skor pertama, kedua, dan ketiga. Maka jika dijumlahkan hasilnya di sini adalah yang pertama 11, kemudian 12, 10,
dan seterusnya. Ini merupakan penjumlahan dari 4 ditambah 4 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 11. Kemudian yang kedua, ini merupakan penjumlahan dari 4 ditambah 4 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 12. Dan seterusnya. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 109. Kemudian untuk X1 kuadrat, ini akan diperoleh dari skor atau item dari X pertama dikuadratkan. Maka di sini akan diperoleh hasil yang pertama adalah 16, itu diperoleh dari 4 kuadrat. Kemudian 16 juga diperoleh dari 4 kuadrat. Kemudian 9 ini diperoleh dari 3 kuadrat. Dan seterusnya. Sehingga jika dijumlahkan sampai baris paling bawah, hasilnya adalah 132. Untuk X2 kuadrat, ini diperoleh dari pernyataan yang kedua atau X2 dikuadratkan. Di mana di sini yang pernyataan kedua pertama adalah 4, maka jika dikuadratkan akan memperoleh hasil 16. Kemudian yang kedua, 4 juga, jika dikuadratkan akan memperoleh hasil 16. Kemudian yang ketiga, 3, jika dikuadratkan akan memperoleh hasil 9. Dan seterusnya sampai bawah. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 139. Kemudian untuk X3 kuadrat, ini akan diperoleh dari pernyataan atau item yang ketiga dikuadratkan. Di mana di sini yang pertama adalah 3, maka jika dikuadratkan akan diperoleh hasil 9. Kemudian yang kedua adalah 4, jika dikuadratkan akan diperoleh hasil 16. Kemudian berikutnya 4, jika dikuadratkan akan diperoleh hasil 16. Dan seterusnya sampai dengan baris paling bawah. Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 132. Dan untuk Y kuadrat, ini akan diperoleh dari total skor yang valid dikuadratkan. Di mana di sini yang pertama total skornya adalah 11. Maka jika dikuadratkan akan diperoleh hasil 121. Kemudian yang kedua adalah 12, jika dikuadratkan akan diperoleh hasil 144. Kemudian yang ketiga adalah 10, jika dikuadratkan akan diperoleh hasil 100. Dan seterusnya sampai dengan yang paling bawah, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 1201. Setelah kita menghitung tabel ini, sebagai tabel bantu untuk menghitung varian, selanjutnya dapat kita hitung varian dari masing-masing pernyataan dan total skor. Sekarang kita hitung varian dari masing-masing skor item dan total skor yang valid. Kita mulai dari pernyataan yang pertama, di mana di sini setelah kita masukkan dengan menggunakan rumus yang ada ini, maka akan diperoleh hasil 10 dikali 132, di mana 10 adalah jumlah data atau banyaknya responden, dan 132 adalah sigma XT kuadrat dikurang 1296 yang berasal dari sigma XT dikuadratkan, yaitu 36 kuadrat. Kemudian dibagi 10 dikali 10 dikurang 1, di mana 10 sini adalah banyaknya data atau banyaknya responden. Selanjutnya nanti akan diperoleh hasil 24/90. Di 24 ini berasal dari 10 dikali 132 dikurang 1296. Kemudian 90 berasal dari 10 dikali 10 dikurang 1, atau 10 dikali dengan 9. Maka diperoleh hasil 90. Selanjutnya diperolehlah nilai varian sebesar 0,267. Setelah kita peroleh angka ini, kita masukkan dalam tabel agar mudah kita dalam memperhitungkannya.
Dan kita lanjutkan dengan perhitungan varian untuk pernyataan yang kedua. Dengan rumus yang sama, akan diperoleh hasil, sini 10 dikali 139, di mana 10 adalah banyaknya data atau banyaknya responden. 139 adalah sigma XT kuadrat. Dikurang 1369, berasal dari sigma XT dikuadratkan. 37 kuadrat diperoleh 1369 dibagi 10 dikali 10 dikurang 1. 10 tadi adalah banyaknya data atau banyaknya responden, sehingga akan diperoleh hasil 21/90, di mana untuk 21 ini berasal dari 10 dikali 139 dikurang 1369, dapatlah 21. Dan 90 berasal dari 10 dikali dengan 10 dikurang 1, atau 10 dikali dengan 9. Diperolehlah hasil 90. Dan diperoleh nilai varian 0,233. Setelah diperoleh nilai ini, kita masukkan ke dalam tabel. Dan kita hitung untuk varian pernyataan yang ketiga dengan rumus yang sama, maka nanti akan diperoleh hasil 0,267. Kebetulan sama dengan pernyataan yang pertama, karena memang totalnya sama ya. Kita masukkan ke dalam tabel, dan kita hitung varian untuk total skor. Di mana di sini angka yang kita masukkan adalah 10 dikali 1201. 10 tadi adalah banyaknya data, dan 1201 adalah sigma dari Y kuadrat. 1201 dikurang 11881. Ini berasal dari sigma Y dikuadratkan. Dibagi dengan 10 dikali 10 dikurang 1. Maka akan diperoleh hasil 129/90. Di mana untuk 129 berasal dari 10 dikali 1201 dikurang 11881. Dapatlah 129. Dan untuk 90 berasal dari 10 dikali 10 dikurang 1. Dapatlah 90. Selanjutnya diperoleh hasil varian sebesar 1,433. Kita masukkan ke dalam tabel varian untuk total skor. 1,433. Kemudian untuk varian dari pernyataan atau skor 1, 2, dan 3, di mana hasil yang pertama adalah 0,267, yang kedua adalah 0,233, dan yang ketiga adalah 0,267. Ini kita jumlahkan. Maka akan diperoleh jumlah 0,767. Ini merupakan penjumlahan dari 3 varian ini. Selanjutnya, jika perhitungan varian dari masing-masing skor atau item dan total skor yang valid sudah selesai, kita dapat menghitung nilai dari koefisiensi reliabilitas, di mana rumusnya adalah M dibagi dengan M dikurang 1, dikali dengan 1 dikurang S kuadrat X dibagi S kuadrat T. Tadi M adalah banyaknya skor yang valid, kemudian S kuadrat X adalah jumlah dari varian masing-masing skor. Dan untuk S kuadrat T merupakan varian dari total skor yang valid. Dari rumus ini dapat kita masukkan angka RTT sama dengan 3
dibagi 3 dikurang 1. Karena jumlah pernyataan atau item yang valid di sini ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk pernyataan yang keempat tidak valid, maka tidak dihitung. Dan untuk S kuadrat X ini merupakan jumlah varian dari skor 1, 2, dan 3, yaitu 0,767 dibagi dengan 1,433, yaitu berasal dari varian total skor yang valid. Selanjutnya akan diperoleh hasil koefisiensi reliabilitas sama dengan 1,5 dikali 0,465, di mana 1,5 diperoleh dari 3 dibagi 2 atau 3 dibagi 3 dikurang 1, dan dikali 0,465 yang diperoleh dari 1 dikurang 0,767 dibagi 1,433. Selanjutnya akan diperoleh hasil 0,698. Kriteria pengujian yang dilakukan adalah jika angka alfa convex lebih dari atau sama dengan 0,6, maka reliable. Jika angka alfa convex kurang dari 0,6, maka tidak reliable. Dapat kita lihat di sini hasil pengujian dari uji reliabilitas diperoleh koefisiensi reliabilitas sebesar 0,698. Dengan demikian, angka ini lebih besar dari 0,06 dan dinyatakan reliable. Jika hasil perhitungan di sini kurang dari 0,06, maka tidak reliable.